Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Peter Bunda. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen bergenre horor. Cerpen ini adalah cerpen hasil karya saya sendiri yang berjudul Misteri Lembayung di Bukit Sangar. Yuk kita simak sama-sama. Suara langkah kaki itu perlahan menjauh. Dingin yang merasuk sampai ke tulang. Sepi. Sayup-sayup terdengar obrolan seseorang yang sedang bercakap-cakap dengan rekannya di balik pintu. Obrolan yang sempat menggelitik pendengaranku sejak tadi. Mereka membicarakan tentang seorang gadis. Gadis yang ditemukan tergeletak bersimbah darah di tepi jalanan Bukit Sangar. Serta kaitannya dengan lembayung yang kerap muncul di daerah itu jika terjadi bencana atau musibah. Bukit Sangar dari luar memang tampak tenang dan asri. Tak seseram namanya. Memanjakan setiap mata yang memandangnya, pesonanya telah memikat banyak warga pendatang untuk mendirikan hunian di sana, tanpa mengetahui sisi kelam Bukit Sangar. Konon, bukit yang dikelilingi hamparan sawah yang memisahkannya dengan pemukiman warga desa itu pernah dijadikan sebagai tempat pemujaan, destinasi bagi orang yang ingin mencari kekayaan atau jimat penglaris. Cerita tentang ritual, kejadian aneh, dan tumbal manusia menjadi cerita turun-temurun. Kerapnya pepohonan di Bukit Sangar hingga sulit ditembus sinar matahari menambah kesan angker. Terutama jalanan di sekitar Bukit Sangar. Oleh sebab itu, penduduk asli sekitar Bukit Sangar hampir tak ada yang berani menjamahnya. Ketakutan warga sekitar pun semakin bertambah apabila lembayung muncul di sekitar kawasan Bukit Sangar, terutama pada saat senja. Itu pertanda bahwa akan terjadi bencana di daerah itu. Sulit memang untuk mempercayai semua itu tanpa mengalaminya sendiri. Anggap saja semua yang terjadi di sana hanya kebetulan belaka. Siapapun juga tentu tak ingin harus mengalami peristiwa nahas hanya karena ingin suatu pembuktian, bukan? Begitupun bagiku. Menurutku, mitos itu diciptakan dengan maksud agar warga selalu berhati-hati jika ingin melintasi kawasan Bukit Sangar. Seiring berjalannya waktu dan listrik yang mulai masuk kawasan itu, perlahan mitos tentang Bukit Sangar mulai terlupakan. Meskipun begitu, kawasan Bukit Sangar masih banyak terdapat lahan dan jalanan yang kerap dengan pepohonan yang rimbun. Dan itu sangat mungkin menjadi tempat persembunyian para begal yang ingin merampas harta benda para pengendara yang melewati kawasan itu. Seperti kejadian yang dialami oleh gadis yang sedang dibicarakan oleh orang-orang tadi. Rasa ingin tahuku menyeruak tentang akhir cerita gadis yang terkapar di tepi jalan Bukit Sangar. Sejenak, cerita tentang gadis itu telah membiusku hingga melupakan alasan mengapa diriku berada di tempat asing ini. Bukankah
Saat ini harusnya aku mencemaskan diriku sendiri. Hati kecilku terus merutukiku. Sementara itu, rasa dingin yang telah kurasakan sejak tadi kini mulai menyusup ke seluruh tubuhku tanpa kecuali, membekukan urat nadi dan mengubahku seperti boneka kayu yang ringan dan kaku. Di mana aku sebenarnya? Pikiranku melayang. Sepertinya aku telah melupakan hal yang sangat penting. Aku berusaha memusatkan pikiran, menjelajah, mencari perlahan pecahan memori yang tersebar di alam bawah sadarku. Tiba-tiba, kilatan cahaya berwarna putih melintas di benakku. Laptop, motor, bahan-bahan skripsi yang berserakan di jalan. Wajah cemas ibu yang menatapku. Kemudian, ingatan itu pun perlahan tenggelam. Aku mulai mengingat sesuatu. Ya, siang itu aku membuat janji bertemu dengan temanku Rani di restoran cepat saji. Restoran favorit kami berdua yang letaknya cukup jauh dari rumahku. Namun, tempat ini menjadi spesial bagi kami. Hotspot gratis yang menjadi alasan utama kenapa kami memilih tempat itu sebagai tempat untuk bertemu. Kami memang sedang mempersiapkan materi untuk sidang nanti. Hari itu memang cukup melelahkan, hingga meminta izin ibu pun kulewatkan. Cukup lama aku dan Rani mengerjakan tugas di sana, hingga tanpa disadari hari pun mulai gelap. Tak ingin membuat ibu menunggu lama, aku terburu-buru pulang dan memilih melewati jalur menuju Bukit Sangar, karena itu satu-satunya jalan yang dapat mempersingkat waktu perjalananku. Kutancap gas dan motorku melaju menembus gelapnya jalanan Bukit Sangar. Hingga tiba-tiba sesuatu menarikku dari belakang, hingga aku jatuh tergelincir. Kini aku paham mengapa berkas-berkas skripsiku berhamburan di jalan. Tubuhku terhempas, terkapar di jalan. Sempat kulihat kala itu langit berwarna merah jingga keunguan. Ingatan itu pun kembali tenggelam, bersamaan dengan kerit bunyi roda berangkar yang didorong seseorang. Tiba-tiba, tampak pemuda berjas putih yang sebagian wajahnya tertutupi masker. Ia menghampiriku. Ia menjulurkan tangannya hendak membuka kain yang menutup seluruh tubuhku kecuali wajah. "Tunggu! Jangan!" bekiku. Aku berusaha menahan pemuda itu agar mengurungkan niatnya sesaat setelah aku menyadari bahwa hanya sehelai kain itu yang menutupi tubuhku. Bagaimana mungkin aku membiarkannya? Entah seberapa besar tenaga yang aku keluarkan, namun tak sedikit pun tubuhku bergerak. Bahkan tanganku pun tak mau beranjak dari posisinya. Pemuda itu hanya terdiam, tak mengindahkan seruanku. Ingin hatiku menjambak dan menamparnya karena kelancangannya. Semua usahaku sia-sia. Hanya bisa menatap tajam dirinya. Pemuda sial, rutuku dalam hati. Namun, tiba-tiba sesosok wajah bermasker hitam muncul dalam kepalaku.
Sorot matanya yang tajam terkena pantulan cahaya dari pisau belati yang dihunuskannya. Sesaat meninggalkan rasa sakit dan sesak di dada. Siapa dia? Pikirku. Bayangan pria itu pun kembali tenggelam. Tak disangka, pemuda pendiam berjas putih tadi rupanya sedang sibuk melakukan sesuatu di tubuhku. Hentikan! Pemuda lancang! Apa yang kau lakukan dengan tubuhku? Aku berusaha mengeraskan volume suaraku. Namun, lagi-lagi usahaku nihil. Ia tak bergeming. Wajahnya begitu serius dan berhati-hati menancapkan jarum dan benang ke arah luka di perutku. Sesekali bola matanya beredar, mencari bagian lain jikalau ada yang terlewat dan perlu disambungkan kembali. Hah? Luka di perut? Batinku menjerit. Serasa petir menyambar dan menghempaskan tubuhku dengan keras seketika. Bukan hanya karena ia telah melihat auratku saja, akan tetapi luka menganga dan memar yang kulihat di beberapa bagian tubuhku yang tak pernah ada sebelumnya. Luka yang mulai menghitam dan membusuk. Tapi anehnya, tak ada rasa sakit. Aku tertegun, hanyut dalam kebingungan. Hantaman pertanyaan yang bertubi-tubi menyerang kepalaku, seperti gerombolan serangga yang berdenging di telingaku. Hanya satu kata yang kuingat di lisanku yang keluh. Ibu, di mana kau? Aku membutuhkanmu saat ini. Padahal seringkali aku berselisih paham dengannya. Betapa sering ku berkata dengan nada tinggi di hadapannya jika tak sependapat dengannya. Namun kini yang aku inginkan hanyalah sosoknya. Penyesalan memang tak pernah datang di awal, seperti yang aku alami sekarang. Aku layaknya pohon yang tercabut dari akarnya. Tolong, pertemukan aku dengan ibuku. Aku meratap kepada pemuda itu dengan penuh harap. Namun, lagi-lagi pemuda itu mengabaikanku. Ia terus melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Jarum dan benang kembali ditancapkan. Kali ini, bagian leher yang menjadi sasarannya. Entah sudah berapa banyak simpul yang ia ikatkan di kulitku. Tapi mengapa ada banyak luka di tubuhku? Mengapa kau tak mendengarkan jeritanku? Woi, Mas berjas putih, dengarkan aku. Sekali ini saja, please. Aku menatap dalam wajah dinginnya, berharap ia akan mendengarkan perkataanku. Akan tetapi, ia tetap asyik dengan pekerjaannya. Rupanya, itu adalah simpul terakhir. Ia beranjak dari samping tubuhku. Tampak ia menuliskan sesuatu di secari kertas putih polos. Ia berjalan mendekatiku, kemudian menempelkan secari kertas itu pada jempol kakiku. Pemuda itu menatap Iba sambil berjalan dan mencondongkan wajahnya ke arah wajahku. Semoga kau tenang di alam sana, bisiknya. Perkataan yang sontak membuatku ingin balik memakinya. Aku tak mengerti dengan apa yang ia katakan. Apa maksudmu? Tunggu. Apa yang ingin kau lakukan kepadaku? Ucapku semakin panik. Namun, pemuda dengan tatapan senyum itu tetap saja bungkam,
seakan tak pernah mendengar apapun yang aku katakan kepadanya. Kemudian, perlahan ia mengusap dan menutup kelopak mataku, dan ia pun berlalu. Demikian hasil pembacaan cerpen saya. Semoga kalian semua menikmatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.